Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mencurahkan rahmat, nikmat serta taufik kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerau, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karenanya, pantas bila para pemuda dan para remaja menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini, saya, Gari Matua Emas Afandi Harahap, perwakilan dari Pondok Pesantren Syekh Ahmad Basir, akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nadwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan satata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, jika kami berbuat yang demikian, tentu kami berkata perkataan yang jauh dari kenyataan. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Jalalain jilid 2 menjelaskan kalimat laqad qulna menunjukkan suatu kebenaran yang terkandung dalam objek fi'il. Sebagaimana landasan seorang pemuda Kahfi yang menyatakan akidahnya yang berasaskan tauhid di depan seorang raja yang zalim dengan mengatakan, kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian mereka memilih Gua Kahfi sebagai tempat persembunyian dari maraknya kezaliman yang terjadi di muka bumi Allah ini. Oleh karenanya, wajar Allah menggambarkan profil mereka di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, sebagai tugas para pendidik kepada generasi muda adalah menanamkan nilai-nilai akidah Islam, sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul kita, yaitu pemuda yang mengawali masa keremajaannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka mampu membentengi diri dari pengaruh gaya hidup jahiliyah dan berbagai pendangkalan akidah yang terjadi pada tahun milenium sekarang ini. Dalam Buletin Dakwah Al-Islam edisi November 2022 menjelaskan banyaknya para generasi muda yang menjadi duta-duta narkoba, duta pariwisata, duta porno aksi dan pornografi. Bahkan banyak dari kalangan pemuda yang menjadi pelaku dan pemeran video porno. Alangkah menyedihkan, memilukan, sekaligus memalukan jika realita ini terus berkelanjutan.
Coba kita pikirkan bagaimana nasib umat Islam 10-20 tahun yang akan datang. Dan kemudian pemuda yang didambakan oleh Rasul kita adalah pemuda yang memiliki kesucian hati. Hadirin yang berbahagia, seorang ahli tafsir menjelaskan, pemuda yang memiliki kesucian hati ialah pemuda yang apabila ada panggilan ke masjid, ia melangkah ke masjid dengan memperturutkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga agama dan akidah sesuai dengan ketauhidannya. Dan pemuda yang mau berjihad fisabilillah, memperjuangkan dan mempertahankan tauhid dan akidahnya. Oleh karenanya, Profesor Dr. B.J. Habibie menjelaskan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika kelima kelemahan ini melekat pada generasi muda kita, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta kita ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional hingga detik-detik proklamasi dikumandangkan, telah berdiri berbagai macam organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stopia, Trikoro Darmo, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua akan menjadi the great old man, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut menjelaskan kepada kita selaku pemuda dan remaja saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi, rasa tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita anut ini. Sebab syubbanul yawma rijalul God, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Islam tidak mengenal pemuda pengangguran, pemuda yang malas membaca Al-Quran, lemah iman, berakhlak seperti syaitan, berpakaian tipis ala syaitan, mencari rizki, minta bantuan syaitan, sering kesetanan kalau kebut-kebutan di jalanan, akhirnya wajahnya pun menjadi milik syaitan. Masya Allah. Hadirin, yang diharapkan Islam ialah pemuda yang agresif, inovatif dan produktif. Apabila kita mau bekerja, giat berusaha, mau beramal, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang cerah menjanjikan. Namun sebaliknya, jika kita malas bekerja, enggan berusaha dan tidak mau beramal, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang suram dan menjanjikan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan lengan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika sikap seperti ini yang diaplikasikan oleh remaja dan pemuda, saya yakin panji keemasan Islam akan kembali berkibar dan kegilaan zaman akan tunduk dan patuh di atas kebesaran Islam. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemuda dan remaja adalah generasi penerus estafet bangsanya. Maka mereka harus memiliki semangat juang yang tinggi, rasa tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan bangsa dan negara. Hal itu juga berlaku untuk kita semua agar generasi penerus tidak lemah, baik mental, fisik, maupun intelektual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.